السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jummah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, yang mulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat. Salah satu di antaranya yang mendengar nasihat Nabi tersebut adalah sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau menceritakan bahwa ada 4 kunci kesuksesan seseorang dalam hidup, baik di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Apabila 4 perkara tersebut dapat dimiliki, ditanamkan dalam lubuk hati, diwujud nyata buktikan dalam praktek hidup dan kehidupan sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memproklamirkan orang tersebut menjadi orang yang beruntung dan berbahagia, menjadi orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Fala 'alaika ma fataka minad dunya. Sekalipun secara zahir
orang tersebut tidak memiliki harta benda kekayaan, tidak memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, tidak memiliki gelar depan belakang, tidak memiliki apapun sarana prasarana di dunia ini. Tetapi sekali lagi Nabi tegaskan, apabila 4 perkara tersebut dapat dimiliki, dia akan beruntung dan berbahagia. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama kata Nabi, hifzu amanatin, menjaga amanah. Maka siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun latar belakang pendidikannya, dan bagaimanapun kondisi sosial ekonominya, apabila dalam hidupnya senantiasa menunaikan amanah dengan sempurna, maka itulah tanda-tanda kesuksesan dalam hidupnya. Bapak hadirin sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu timbul pertanyaan dalam benak kita masing-masing, amanah itu apa? Para ulama menjelaskan bahwa amanah itu dimulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Kedap-kedip mata kita, desah-desah nafas kita, detak-detak jantung kita, derap-derap langkah kaki kita, ini semua amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan sebagaimana perintah Allah, jangan sekali-kali digunakan menyelisihi perintah Allah. Ini baru terkait dalam diri. Bagaimana terkait dengan harta benda kekayaan? Bagaimana terkait dengan pangkat jabatan dan kedudukan? Tentu semakin besar pertanggungjawaban seseorang di hadapan Allah, ahkamul hakimin, hakim segala hakim. Yang kedua, Nabi katakan kunci kesuksesan seseorang, wasidqu haditsin, apabila mulutnya senantiasa berbicara dengan jujur, jauh dari kebohongan-kebohongan, jauh dari kedustaan-kedustaan. Sekalipun nampak zahirnya dia orang miskin, orang melarat, tidak punya apa-apa sisi keduniaan ini, tetapi mulutnya tidak pernah berbohong, mulutnya tidak pernah berdusta. Itulah kesuksesan yang akan dia dapatkan di dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, wa husnu khaliqatin, senantiasa mampu tampil sebagai satu sosok yang berakhlak, beradab. Sebagaimana Nabi dahulu diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah tidak ada lain kecuali hanya untuk memberikan contoh, memperbaiki akhlak, adab, budi pekerti yang baik dan benar. Maka saudaraku sekalian, apabila kita mampu tampil sebagai satu sosok yang berakhlakul karimah, berakhlak, beradab, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda-tanda kesuksesan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan wa iffatun fi tu'matin, makanan minuman sumber kehidupan didapatkan dari jalan yang halal. Maka barang siapa dalam hidupnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang bersumber dari jalan yang halal, maka pasti dia akan dapat mampu menunaikan amanah dengan sempurna. Siapapun orangnya, apabila makanan minumannya bersumber dari jalan yang halal, maka sungguh pasti dia akan mampu berbicara dengan jujur. Seseorang akan mampu tampil berakhlak, beradab yang baik dan benar apabila sandang, pangan, papan, kendaraan, fasilitas kehidupannya bersumber dari jalan yang halal. Tetapi sebaliknya para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila makan minumnya bersumber dari jalan yang haram, sungguh sangat tidak mungkin seseorang itu akan mampu menunaikan amanah dengan sempurna. Sungguh sangat tidak mungkin seseorang akan berbicara dengan jujur
kalaulah makanan minumannya bersumber dari jalan yang haram. Demikian juga tidak mungkin seseorang akan tampil berakhlak, beradab yang baik dan benar manakala sandang pangan, papan, kendaraan, fasilitas kehidupannya, makanan minumannya bersumber dari jalan yang haram. Hadirin saudara-saudara sekalian, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Ta'ala, keterangan hadis Nabi ini menimbulkan pertanyaan dalam benak hati kita masing-masing. Kalaulah makanan minuman haram, insya Allah kita tidak akan memakannya. Kalaulah fasilitas-fasilitas yang haram, mungkin kita tidak akan menyentuhnya. Tetapi kenapa kita belum mampu tampil menunaikan amanah dengan sempurna? Belum mampu berbicara dengan jujur, di sana sini senantiasa kita berbicara bohong, berbicara dusta. Demikian juga di sana sini kita belum mampu berakhlak, beradab yang baik dan benar. Mungkin yang haram tidak, tetapi kita perlu muhasabah, introspeksi diri kita. Barangkali yang kita makan, kita minum, fasilitas yang kita gunakan dalam hidup masih bercampur-campur dari perkara yang haram, yaitu syubhat wal iyadzu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi biyadihi izzatul Islam wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, waktu kita tidak banyak, pagi, siang, malam. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa. Zat yang maha kuasa mengutus malakul maut, malaikat Israel alaihissalam, untuk menjemput roh nyawa ajal kematian kita. Jangan diri kita merasa saya masih muda. Jangan merasa diri kita saya masih sehat, kuat. Jangan merasa diri kita masih punya ini, punya itu. Tidak, saudara. Datangnya malakul maut tidak ada janjian terlebih dahulu. Mau tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, sakit atau sehat, apabila Allah sudah tiba masanya, perintahkan kepada malakul maut untuk menjemput ajal kematian kita, maka pasti kita akan dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan dunia ini. Lalu apa persiapan kita? Tidak ada lain persiapan kita kecuali iman dan amal saleh. Wa idza hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulu. Apabila kamu memikul keranda jenazah, kamu antarkan menuju kuburan, maka ingatlah, renungkanlah, pikirkanlah, setelah itu nanti kamu yang akan dipikul. Untuk itulah hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan dalam mafhum hadis yang sahih Nabi bersabda, 1 kali 24 jam malakul maut ini mengintai kita tidak kurang dari 70 kali. Kalaulah 70 kali dibagi 24 jam, tentu sekian menit malaikat Israel itu datang menengok kita, saudara. Beruntunglah orang yang setiap sekian menit malaikat Israel menengok dia dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah mereka
tatkala setiap sekian menit malakul maut menengok dia dalam keadaan maksiat kepada Allah wal'iyadzubillah. Untuk itulah saudaraku sekalian, kita sama-sama muhasabah, introspeksi, saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak di antara kita sesama saudara seiman seagama, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini memang nyata, akhirat baru cerita. Tetapi tidak lama lagi akhirat itu nyata, dunia tinggal cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal musinin wal musinat min jami'il jihad. Allahumma dafa' anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian, di tengah-tengah kita kehadiran tamu seorang dosen di Mekah Mukarramah. Beliau hadir di tengah-tengah kita bersama kami. InsyaAllah nanti setelah salat Jumat beliau ta'aruf, menyampaikan apa yang akan beliau sampaikan atas nama sesama saudara seiman seagama. Beliau bernama Syekh Thaha bin Muhammad Amin Al-Maimani Al-Makki, seorang dosen salah satu jamiah perguruan tinggi yang ada di Mekah Mukarramah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Aqimis shalah.